Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, ibu harap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar sampai selesai ya. Nah, mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ya, mari ibu pimpin doanya. Silakan mengangkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Ibu pimpin doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Pelajaran 6, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kisah teladan Nabi. Nabi diutus oleh Allah SWT untuk menjadikan teladan bagi umatnya. Allah SWT berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah SWT. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah SWT pasti mencintai kita. Baik, pada materi ini ibu akan membahas kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Karena pekan lalu kita sudah membahas kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam yang pertama, kesesatan kaum Madian. Nah, jadi Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persindihan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah SWT mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah SWT, tidak menyekutukannya. Nah, jadi Allah itu mengutus Nabi Syuaib untuk menyeru mereka, yaitu suku Madian, agar mereka menyembah hanya kepada Allah SWT. Begitu ya anak-anak ibu. Yang kedua, tentang Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ketika kita melakukan jual beli, nah kita harus berbuat adil dan jujur. Tidak boleh curang atau tidak boleh berbohong ya nak. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur.
Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Yang ketiga yaitu kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah SWT membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT karena menolak untuk beriman kepada Allah SWT. Nah, jadi kaum Madian ini dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita membahas materi mengenai kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam, nah di sini ibu akan berikan tugas. Nanti jawabannya itu semua ada di dalam video ini. Tolong diperhatikan ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Baiklah, kalau begitu mungkin pembelajaran pada hari ini dapat kita cukupkan sampai di sini saja. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang soleh dan soleha karena sudah mau menyaksikan video pembelajarannya. Semoga dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Baiklah anak-anak ibu, silakan mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anak ibu yang soleh dan soleha telah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.